Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Musdalifah, mahasiswi Universitas Bahauddin Mudahari Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Accounting. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyusunan anggaran-anggaran dalam perusahaan. Yang pertama di sini ada laporan 1, yaitu anggaran penjualan. Dalam anggaran penjualan ini terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu unit produk, kemudian harga jual per unit, kemudian anggaran penjualan. Pada anggaran penjualan ini terdapat 4 kuartal. Pada kuartal pertama untuk unit produk yaitu 1250, kemudian kuartal kedua 1500, selanjutnya yang kuartal ketiga 1750 dan kuartal keempat yaitu 2000, dan untuk tahun berikutnya yaitu 5500. Untuk harga jual per unit di dalam perusahaan ini ditetapkan yaitu $15. Selanjutnya pada anggaran penjualan ini didapatkan dari unit produk dikalikan dengan harga jual per unit. Contohnya yaitu pada kuartal pertama 1250 unit dikalikan dengan harga jual per unit $15, hasilnya yaitu 18.750. Demikian pula untuk kuartal-kuartal berikutnya. Selanjutnya yaitu memasuki anggaran produksi. Pada anggaran produksi ini terdapat beberapa informasi yang dicantumkan, yaitu Unilever menjual sabun di tahun 2020 dengan anggaran penjualan seperti tabel di atas. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 30% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir, dan persediaan awal sabun tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 300. Anggaplah penjualan pada kuartal pertama tahun 2021 diperkirakan 1250 unit. Penjualan pada kuartal pertama adalah 1250 sabun. Persediaan awal adalah 300 sabun dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 450, yang dimana didapatkan dari 1500 dikalikan dengan 30%. Nah, berikut pembuatan anggaran produksi atau laporan 2. Pada laporan anggaran produksi ini terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu penjualan, yang dimana didapatkan dari laporan 1. Kemudian ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Untuk persediaan akhir pada kuartal pertama ini didapatkan dari 1.500 pada kuartal kedua pada penjualan dikalikan dengan 30%. Demikian pula untuk kuartal kedua, ketiga. Sedangkan pada kuartal keempat 375 unit pada persediaan akhir itu didapatkan dari penjualan pada kuartal 1 yaitu 1250 dikalikan dengan 30%. Demikian juga pada tahun berikutnya, karena persediaan akhir pada tahun berjalan menjadi persediaan awal di tahun berikutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan ini didapatkan dari penjualan pada setiap kuartal ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Contohnya pada kuartal pertama yaitu pada penjualan 1250 ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan yaitu 450. Jadi hasilnya yaitu 1700. Kemudian untuk mengetahui unit yang diproduksi, yaitu jumlah kebutuhan ini perlu dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal pada kuartal pertama itu didapatkan dari soal, sedangkan pada kuartal kedua didapatkan dari persediaan akhir yang diinginkan pada kuartal 1 menjadi persediaan awal di kuartal kedua. Demikian pula dengan kuartal-kuartal berikutnya. Jadi dapat dilihat pada kuartal pertama unit yang diproduksi yaitu
Jumlah kebutuhan 1.700 dikurangi dengan persediaan awal 300, hasilnya 1.400. Demikian juga untuk kuartal selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke anggaran pembelian bahan baku. Berikut soalnya, yaitu Unilever membutuhkan 2 jenis bahan baku untuk membuat sabun, yaitu berupa deterjen dengan harga $5 dan pewangi seharga $0,25 per ons. Dalam satuan unit, pabrik membutuhkan 2 deterjen dan 4 ons pewangi untuk tiap sabun yang diproduksi. Kebijakan dari perusahaan yaitu perusahaan memiliki 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 75 deterjen dan 450 ons pewangi pada 1 Januari. Dan asumsikan persediaan akhir kuartal keempat tahun 2020 adalah 420 deterjen dan 840 ons pewangi. Nah, pada laporan ketiga ini yaitu anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama yaitu perhitungan untuk bahan baku deterjen. Nah, di sini beberapa informasi yang dibutuhkan yaitu unit yang diproduksi yang mana didapatkan dari laporan kedua. Kemudian untuk bahan baku langsung per unit ini didapatkan dari soal. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan produksi. Nah, untuk kebutuhan produksi ini didapatkan dari unit yang diproduksi dikalikan dengan bahan baku per unit. Nah, contohnya itu pada kuartal 1 ya. Pada kuartal 1 1.400 dikalikan dengan bahan baku langsung per unit yaitu 2, sama dengan atau hasilnya yaitu 2.800. Nah, begitu juga dengan kuartal-kuartal berikutnya. Selanjutnya informasi yang dibutuhkan yaitu persediaan akhir yang diinginkan. Nah, untuk persediaan akhir pada kuartal pertama ini didapatkan dari kebutuhan produksi pada kuartal kedua yaitu 3.150 dikalikan dengan 15%. 15% ini terdapat di soal ya. Nah, kemudian untuk kuartal selanjutnya juga demikian. Kecuali pada kuartal keempat ini didapatkan dari soal yaitu 420. Selanjutnya untuk jumlah kebutuhan ini didapatkan dari kebutuhan produksi ditambahkan dengan persediaan akhir yang diinginkan. Nah, contohnya pada kuartal 1 ini kebutuhan produksinya 2.800, kemudian ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan yaitu 472,5. Hasilnya yaitu 3.272,5. Nah, begitu juga dengan kuartal-kuartal berikutnya. Kemudian untuk persediaan awal pada kuartal pertama itu didapatkan dari soal yaitu 75. Sedangkan untuk kuartal 2, 3, dan 4 itu didapatkan dari kuartal persediaan akhir pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya untuk bahan baku langsung yang dibeli ini hasilnya didapatkan dari jumlah kebutuhan pada tiap kuartal dikurangi pada persediaan awal. Nah, bisa dilihat di layarnya ya ini. Contohnya pada kuartal 1 yaitu 3.272,5 jumlah kebutuhannya dikurangi dengan persediaan awal yaitu 75, hasilnya yaitu 3.197,5. Nah, begitu juga dengan kuartal-kuartal berikutnya. Kemudian untuk biaya per deterjen $5 ini didapatkan dari soal. Nah, selanjutnya yaitu jumlah biaya pembelian deterjen. Kalau untuk jumlah biaya pembelian deterjen ini itu didapatkan dari bahan baku langsung yang dibeli dikalikan dengan harga per deterjen, yaitu pada kuartal pertama 3.197,5 dikalikan dengan $5. Hasilnya itu 15.987,5.
Begitu juga dengan kuartal berikutnya. Kemudian untuk perhitungan anggaran pembelian bahan baku berupa pewangi ini, perhitungannya sama persis dengan yang anggaran pembelian bahan baku deterjen. Jadi kita lanjut ke laporan keempat. Selanjutnya kita ke perhitungan anggaran tenaga kerja langsung. Di sini ada informasi yang dicantumkan dalam soal, yaitu berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan 100 sabun membutuhkan 15 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu sabun adalah 0,15 jam, yang dimana hasil ini didapatkan dari 15 dibagi dengan 100. Kemudian diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi sabun adalah $15 per jam. Nah, jadi gini cara menghitung anggaran tenaga kerja langsung. Di sini ada beberapa informasi, yaitu unit yang diproduksi yang mana didapatkan dari laporan kedua. Kemudian jam tenaga kerja langsung per unit, ini didapatkan pada soal. Kemudian jumlah yang dibutuhkan ini didapatkan dari unit yang diproduksi dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung per unit. Contohnya pada kuartal pertama yaitu 1400 unit yang diproduksi dikali dengan 0,15 jam tenaga kerja langsung. Hasilnya yaitu 210. Demikian juga untuk kuartal 2, 3, dan 4. Sedangkan pada rata-rata upah per jam ini didapatkan pada soal, yaitu ditetapkan rata-rata upah per jamnya yaitu $15. Nah, untuk yang terakhir yaitu jumlah biaya tenaga kerja langsung, ini didapatkan dari jumlah jam yang dibutuhkan dikalikan dengan rata-rata upah per jam. Pada kuartal 1 bisa diperhatikan yaitu 210 jumlah jam yang dibutuhkan dikali dengan $15. Hasilnya yaitu 3.150. Nah, demikian juga untuk perhitungan pada kuartal berikutnya. Baik, sekarang masuk ke anggaran overhead. Di sini ada informasi yang tercantum juga, yaitu berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah $7 per jam tenaga kerja langsung, sedangkan overhead tetap dianggarkan sebesar $7.500, yang dimana per kuartalnya yaitu 1.875. Nah, pada tabel ini ada beberapa informasi untuk menghitung anggaran overhead. Yang pertama itu jam TKL yang mana didapatkan dari laporan 4. Kemudian tarif overhead variabel sebesar $7, ini didapatkan dari soal. Kemudian untuk overhead variabel dianggarkan ini didapatkan dari jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif overhead variabel. Diperhatikan pada kuartal pertama yaitu 210 jam TKL dikalikan dengan $7 tarif overhead variabel, hasilnya yaitu 1.470. Demikian juga untuk perhitungan pada kuartal berikutnya. Nah, untuk jumlah overhead ini didapatkan dari overhead variabel yang dianggarkan ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan. Bisa dilihat pada kuartal 1 yaitu 1.470 ditambah dengan 1.875. Hasilnya yaitu 3.345. Begitu juga untuk kuartal-kuartal berikutnya. Untuk overhead tetap yang dianggarkan itu didapatkan dari soal. Baik, untuk selanjutnya ini kita masuk ke laporan 6, yaitu pembuatan anggaran persediaan akhir barang jadi. Untuk perhitungannya di sini yaitu ada perhitungan biaya per unit, yaitu bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk bahan baku langsung itu hasilnya $6. $6 ini didapatkan dari harga per deterjen yaitu $5 ditambah dengan harga pewangi yaitu 0,5
$0,25 dikalikan dengan 4 ons pewangi. Untuk tenaga kerja langsung yaitu didapatkan dari 0,15 jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan rata-rata upah per jam yaitu $15. Selanjutnya untuk overhead yaitu overhead variabel itu didapatkan dari 0,15 jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif overhead variabel yaitu $7. Hasilnya $1,05. Untuk overhead tetap, kemudian untuk overhead tetap yaitu perhitungannya tarif per jam tenaga kerja langsung yaitu $7.500 yang didapatkan dari laporan 5 dibagi dengan 836,2. Ini juga didapatkan dari laporan 5. Hasilnya yaitu $8,97. Untuk overhead tetapnya, menghitungnya caranya yaitu dengan 0,15 jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan $8,97. Hasilnya yaitu $1,34. Untuk jumlah biaya per unit ini dapat diketahui dengan cara menjumlahkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Kemudian didapati hasilnya yaitu $10,64. Untuk mengetahui anggaran persediaan akhir barang jadi, ini nih menghitungnya dengan cara persediaan akhir 375 yang didapatkan dari laporan 2 dikalikan dengan tarif yaitu $10,64. Hasilnya yaitu $3.990. Jadi $3.990 ini merupakan anggaran persediaan akhir barang jadi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke laporan 7 yaitu anggaran harga pokok penjualan. Cara menghitungnya yaitu bahan baku langsung yang digunakan ini didapatkan dari laporan 3 yaitu $5.575 dikali dengan harga per deterjen yaitu $5, kemudian ditambahkan dengan $5.575 dikali dengan 4 ons pewangi dikali dengan harga pewangi yaitu $0,25. Hasilnya yaitu $33.450. Kemudian untuk tenaga kerja langsung yang digunakan ini didapatkan dari laporan 4 yaitu $12.543. Nah, selanjutnya untuk overhead didapatkan dari laporan 5 yaitu hasilnya $13.353,4. Nah, untuk mengetahui HPP yang dianggarkan dijumlahkan semuanya bahan baku langsung yang digunakan, tenaga kerja langsung yang digunakan, dan overhead. Nah, hasilnya itu $59.346,4. Kemudian HPP yang dianggarkan ini ditambah lagi dengan persediaan akhir barang jadi awal yaitu 300 dikali 10,64 hasilnya yaitu 3.192. Nah, untuk hasil penjumlahan dari HPP yang dianggarkan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi awal ini yaitu menjadi barang yang tersedia untuk dijual. Hasilnya menunjukkan 62.538,4. Kemudian hasil ini dikurangi dengan barang jadi akhir yang terdapat pada laporan 6 yaitu 3.990. Nah, baru didapati harga pokok penjualan yang dianggarkan hasilnya 58.548,4. Jadi kira-kira begitu untuk perhitungan terkait dengan anggaran perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan anggaran perusahaan. Mohon maaf juga apabila penjelasannya sulit untuk dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.